Halo, selamat datang lagi di Veteners. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan P3K tahun 2024 dan juga SKB Perawat tahun 2024. Khusus, saya akan membahas terkait dengan soal-soal HOTS ujian untuk tahun 2024 ini. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahukan bagi teman-teman bahwa video ini merupakan video pembahasan lanjutan dari sebenarnya harus live streaming part yang kedua. Tapi karena ada beberapa gangguan jaringan dan lain-lain, makanya saya bikin video ini bukan lagi dalam bentuk live, tapi dalam bentuk video pembahasan saja. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti akan live YouTube yang pertama, ini merupakan sambungan untuk video live YouTube yang kedua. Kita lanjut saja pada pembahasan soal. Nah, pembahasan soal yang pertama, seorang laki-laki berusia 68 tahun diantar ke poliklinik dengan keluhan batuk dan sesak yang semakin memberat 2 hari terakhir. Pada anamnesa didapatkan riwayat merokok, kemudian dia didiagnosis dengan PPOK sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/90, nadi 88 kali per menit, frekuensi pernapasan 32 kali per menit, serta adanya edema tungkai. Nah, manakah data di atas yang menunjukkan pasien mengalami yang namanya cor pulmonale? Apakah batuk produktif, edema tungkai, frekuensi napas, atau tekanan darah? Dari soal ini sudah kita ketahui mana yang menjadi tujuan dari pertanyaan soal, yaitu dari setiap tanda gejala ini mana yang menunjukkan adanya cor pulmonale. Nah, kalau kita ketahui terlebih dahulu, cor pulmonale adalah penyakit paru yang disertai dengan penebalan atau hipertrofi atau pelebaran bilik jantung sebelah kanan. Nah, jadi jantung sebelah kanan ya. Kemudian, cor pulmonale ini biasanya terjadi karena komplikasi dari PPOK yang sudah lama. Nah, dalam kasus ini PPOK ini sudah sampai 5 tahun. Untuk itu, yang paling tanda gejala yang paling menunjukkan bahwa dia mengalami cor pulmonale adalah edema tungkai. Karena ini sudah berhubungan dengan jantung. Nah, seperti itu teman-teman. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, cor pulmonale ada penyakit paru yang disertai penebalan hipertrofi atau pelebaran atau dilatasi bilik jantung kanan. Ini dapat timbul sebagai komplikasi dari PPOK, di mana terjadi gagal jantung kanan yang dimanifestasikan dengan edema tungkai. Pilihan lain tidak tepat dan merupakan gejala dari PPOK. Jadi gejala yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa itu adalah cor pulmonale hanya pada option B, yaitu edema tungkai. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 2. Seorang pria berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri dan bengkok pada area sendi lutut kanan. Nah, pasien juga mengeluh sakit saat kaki digerakkan dan sulit berjalan. Pasien didiagnosis dengan gout arthritis. Perawat sedang melakukan pendidikan kesehatan terkait jenis makanan yang perlu dibatasi oleh pasien. Apakah jenis makanan yang perlu dibatasi oleh pasien? Apakah A. Hati dan kerang, B. Salad dan buah segar, C. Keju dan es krim, D. Jus, buah, dan susu. Nah, kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Oke, kalau kita bahas dari sini, ditanyakan di sini adalah pendidikan kesehatan yang berhubungan dengan jenis makanan yang perlu dibatasi. Jadi makanan-makanan apa saja yang dibatasi oleh pasien menderita dengan gout arthritis atau asam urat yang tinggi. Nah, berhubungan dengan asam urat berarti berhubungan dengan makanan yang harusnya itu rendah akan purin, bukan makanan-makanan yang tinggi akan purin. Di sini ada 2 makanan yang tinggi akan purin, yaitu hati dan kerang. Selain itu, makanan-makanan sisa adalah makanan yang rendah purin. Saya rasa teman-teman pun sudah tahu ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah option A, yaitu hati dan kerang. Itu adalah makanan-makanan yang perlu dibatasi oleh pasien dengan gout arthritis. Kita lanjut lagi soal yang berikut, yaitu soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 55 tahun baru saja tiba di UGD, mengeluh nyeri dada sebelah kiri, sesak nafas, dan keringat dingin. Apakah tindakan prioritas keperawatan yang pertama kali harus dilakukan? Ingat ya, ini tindakan prioritas yang pertama kali harus dilakukan. Apakah auskultasi jantung, pemeriksaan tanda vital, pengkajian lengkap riwayat penyakit pasien, atau pemeriksaan EKG? Ya, dari soal ini pun kita sudah ketahui kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Dan jawaban yang paling tepat adalah yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Karena ini merupakan tindakan
yang pertama kali dilakukan. Setelah itu baru kita bisa lanjut dengan pengkajian lengkap riwayat penyakit pasien, kita bisa lanjut dengan auskultasi jantung, dan terakhir dengan pemeriksaan EKG. Seperti itu teman-teman, jadi langkah yang paling awal kita lakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Kita lanjut lagi soal berikut, yaitu soal nomor 4. Seorang perawat yang dinas pada ruang triase IGD dihadapkan pada 4 pasien datang bersamaan. Yang pertama, Tuan P. Dia mengeluh demam, nyeri kepala, dan mialgia sejak 2 hari yang lalu. Kemudian Tuan S. Ia mengeluh nyeri dada, abdomen setelah makan makanan pedas ya dalam porsi besar. Kemudian Tuan T. Ia mengeluh kaki bengkak sebelah kanan dan nyeri dengan riwayat artritis. Kemudian ada Tuan U dengan luka robek 2 cm di area dagu akibat jatuh dari tempat tidur. Nah, dari soal ini pun kita sudah ketahui ada 4 kategori. Kira-kira mana yang harus didahulukan? Apakah Tuan P dengan demam, Tuan S dengan nyeri dada, Tuan T dengan nyeri pada kaki karena asam urat, atau Tuan U karena luka robek. Oke, kira-kira mana yang masuk atau mana yang harus didahulukan? Nah, untuk memahami konsep ini, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus paham terkait dengan yang namanya itu triase. Oke, saya ingin memberikan bocoran ya bagi teman-teman yang sudah join di bimbel saya. Teman-teman bisa buka saja ya di materinya itu, teman-teman. Sebentar saya ingin bagikan ya. Kalau teman-teman buka, sudah download materi yang saya berikan bagi teman-teman. Teman-teman bisa buka saja di modul persiapan P3K 4 halaman 205. Sebentar. Di modul ya, persiapan P3K halaman 205. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat triase IGD sendiri itu ada 4, yaitu garis merah atau gawat darurat, garis kuning darurat tidak gawat, garis hijau tidak gawat tidak darurat, atau garis hitam dengan artian meninggal. Contohnya, untuk gawat darurat atau garis merah itu perlu pertolongan segera karena mengancam kematian. Contohnya, kecelakaan dengan perdarahan hebat, tersedak, cedera kepala berat, kejang, penurunan kesadaran, kelainan persalinan, cedera jantung belakang, bahkan sampai nyeri dada. Kemudian kalau garis kuning itu luka bakar, cedera kepala sedang, diare, dehidrasi sedang, muntah terus-menerus, dan demam tinggi. Kemudian garis hijau itu contoh dislokasi, patah tulang dengan luka tertutup, luka lecet, batuk, pilek, TBC, kulit, dan lain-lain. Dan kalau garis hitam berarti itu meninggal ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah join di bimbel saya, teman-teman bisa langsung buka saja di modul persiapan 4 halaman 205 untuk teman-teman bisa baca juga terkait dengan triase dan klasifikasi gawat darurat lainnya. Ini materi terkait dengan triase gawat darurat. Kita lanjut lagi. Berarti di soal ini kalau teman-teman perhatikan, nah, kalau tadi merah berarti ada yang nyeri dada, berarti ini merah. Oke. Kalau demam dengan nyeri kaki akibat asam urat ini bisa dikategori sebagai yang warna hijau. Nah, kemudian yang luka robek ini bisa saja kita kategori dengan warna kuning atau juga masih hijau. Otomatis yang Tuan S dengan nyeri dada, baik itu nyeri dada karena serangan jantung maupun nyeri dada karena ulu hati sakit, tapi kita harus tetap curiga dan kita harus prioritaskan dia. Nyeri dadanya itu berasal daripada serangan jantung. Jadi jawabannya adalah option D, yaitu Tuan S. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5, seorang laki-laki berusia 34 tahun diantar ke IGD karena korban kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, mobil pasien menabrak pohon. Tidak ada airbag sistem. Pada saat pengkajian didapatkan klien gelisah, kesakitan, napas pendek, pergerakan dada paradoksal, kemudian denyut nadi teraba cepat. Apakah kemungkinan penyebab kasus di atas? Apakah fraktur femur, fraktur tulang iga, fraktur kepala, atau trauma abdomen? Kira-kira yang mana nih?
Kalau kita perhatikan data-data yang berasal dari soal, dikatakan bahwa pasien ini kecelakaan dengan menabrak pohon, kemudian tidak memiliki airbag sistem. Kemudian didapati pada saat pengkajian kesakitan, napas pendek, pergerakan dada paradoksal. Nah, kita harus tahu dulu apa ini pergerakan dada dengan paradoksal. Oke, kalau teman-teman ketahui, pergerakan paradoksal ini biasanya hanya terjadi pada orang-orang dengan fraktur tulang iga. Apalagi didukung juga dengan data di soal dia mengalami kecelakaan dengan menabrak pada pohon. Nah, dia menabrak pada pohon dengan tidak adanya sistem airbag, otomatis kita bisa simpulkan bahwa dadanya ini mengalami yang namanya trauma. Bisa saja pasien ini mengalami yang halnya namanya itu adalah failed chest. Nah, failed chest inilah yang bisa menyebabkan pasien itu mengalami yang namanya pernapasan atau pergerakan dada yang paradoksal. Seperti itu. Kalau sudah failed chest, pergerakan dada paradoksal otomatis itu berhubungan dengan fraktur pada tulang iga. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 6. Klien diresepkan oleh dokter untuk minum tablet ibuprofen 0,6 gram apabila nyeri. Sedangkan ibuprofen yang tersedia hanya dalam kemasan 300 mg. Berapa tablet yang harus diminum oleh klien apabila nyeri sedang terasa? Apakah A 2, B 4, C1, atau D3? Nah, untuk membahas soal ini berarti kita harus tahu dulu ya rumus daripada perhitungan obat. Nah, kalau sediaannya ada 300 mg, kemudian yang permintaan adalah 0,6 gram. Kita konversikan saja. 6 gram ini berapa miligram? Berarti kita kali dengan 1000 sama dengan 600 mg. Berarti langsung saja permintaan 600 dibagi dengan sediaan 300 berarti 2 tablet ya. Rumusnya adalah permintaan dibagi dengan sediaan. Oke. Permintaannya tuh 600 mg, ini yang sudah kita konversikan, dengan sedianya tuh 300 mg, berarti harus 2 tablet. Berarti jawabannya itu adalah option A. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 6. Lanjut lagi ya ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, seorang perawat diminta oleh dokter yang merawat untuk memberikan cairan infus 500 ml dalam 12 jam. Berapa tetes per menitkah cairan infus yang akan Anda berikan apabila faktor tetesannya adalah 20? Apakah A 12, B 14, C 16, atau D 18? Kira-kira jawabannya adalah opsi yang mana? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu rumus untuk perhitungan tetesan infus. Rumusnya adalah jumlah kebutuhan dikali faktor tetesan dibagi dengan waktu, dalam hal ini jam, dikali dengan 60. Oke, ini nilai paten ya. Nah, kalau kita masukkan dari keterangan yang ada di soal, jumlah kebutuhannya adalah 500 mili. Berarti kita masukkan saja 500 mili dikali faktor tetesannya adalah 20. Nah, harus dalam 12 jam. Berarti 12 dikali dengan nilai paten 60 berarti sama dengan kalau kita langsung 500 kali 20 berarti 1000. 12 kali 60 berarti 720. Kalau kita bagi berarti dapat 13,8. Atau bisa kita bulatkan saja 14 GTT per menit. Nah, jadi jawabannya adalah 14. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam lagi atau mempelajari trik-trik yang lebih cepat dalam perhitungan tetesan infus, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikut, yaitu soal nomor 8. Nah, pasien perempuan berusia 35 tahun diantar ke IGD dengan ambulans setelah mengalami luka bakar derajat 2 pada daerah wajah, dada, perut, dan kedua tangan akibat ledakan kompor gas 30 menit yang lalu. Sekilas, klien tampak meringis menahan nyeri, sesak nafas, dan nadi meningkat. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien tersebut? Apakah A. nyeri, B. gangguan integritas kulit,
C. Penurunan curah jantung, D. Risiko defisit volume cairan, atau E. Risiko ketidakefektifan bersihan jalan napas. Nah, dari soal ini kira-kira mana yang menjadi masalah keperawatan prioritas? Kalau kita perhatikan di soal, data-data yang menonjol adalah dia mengalami luka bakar di wajah, kemudian dada, perut, kemudian di tangan. Oke. Kemudian ada yang berikut yaitu nyeri. Nah, dia mengalami rasa nyeri, kemudian sesak nafas. Oke. Kita ingat dulu ya, prinsip untuk penanganan pada pasien-pasien trauma, yaitu D, R, A, B, C. Beda ya untuk pasien-pasien yang dengan henti jantung itu D, R, C, A, B. Nah, otomatis untuk penanganan pasien-pasien dengan trauma, berarti pada soal ini termasuk dalam pasien trauma. Kita harus penanganan itu berdasarkan DRCAB. Maaf, DRABC, yaitu danger, respon, airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, berarti kita harus memprioritaskan yaitu bagian airway, breathing, kemudian sirkulasi. Airway-nya di sini bagaimana? Ada permasalahan karena ada luka bakar di daerah wajah, kemudian dia sesak nafas, kita langsung curiga. Berarti ada gangguan pada pernafasannya. Kita bisa saja langsung memberikan masalah keperawatan pada pasien dengan resiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu resiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kenapa masih resiko? Karena belum ada data-data yang lebih menonjol lagi, tapi langsung kita bisa angkat saja dulu resiko karena berdasarkan urutan untuk pasien trauma yaitu DR, A, B, C. Oke? Resiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Oke? Saya rasa teman-teman bisa paham ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 9. Nah, seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan badan panas dan susah makan sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian mengalami nyeri telan, tampak kulit samping leher membesar, adanya bullneck, terdapat pseudomembran, frekuensi napas 24 kali per menit, frekuensi nadi 82 kali per menit, suhunya 39,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah A. Hipertermia, resiko aspirasi, pola napas tidak efektif, kekurangan volume cairan, atau perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan? Kita eliminasi dulu nih opsi-opsi yang tidak berhubungan. Yang pertama hipertermia, wah ini 39,5. Nah ini pasti masuk. Resiko aspirasi, nyeri telan, tampak samping leher, bullneck, tidak ada data yang mencolok. Pola napas tidak efektif, tidak ada yang berhubungan dengan pernapasan. Kekurangan volume cairan, tidak ada data yang berhubungan. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, tidak ada data juga yang berhubungan. Berarti masalah keperawatan utama yaitu adalah hipertermia, ditandai dengan suhunya 39,5 derajat Celcius. Jawaban untuk nomor 9 adalah option A. Lanjut lagi berikut soal nomor 10. Puskesmas Mawar merupakan puskesmas di wilayah dengan pemukiman padat penduduknya dan banyak penyakit ISPA. Apabila masyarakat menderita ISPA sering mengkonsumsi obat antibiotik yang dapat dibeli di toko obat wilayah tersebut tanpa resep obat dari dokter. Berdasarkan data di Puskesmas Mawar tahun 2021, terdapat 200 kasus penyakit ISPA dan ada 20 orang meninggal karena ISPA. 50 orang termasuk yang meninggal dengan klasifikasi pneumonia maupun pneumonia berat. Berdasarkan data tersebut, manakah kemungkinan penyebab tingginya virulensi agen penyebab ISPA? Apakah A. Karena sanitasi lingkungan yang kurang, B. Tingkat imunitas penduduk yang rendah, C. Resistensi terhadap antibiotik, atau D. Jumlah kuman di lingkungan yang banyak. Nah, kalau berdasarkan data yang ada di soal ini, banyak berbicara terkait dengan resistensi akan antibiotik karena masyarakat di sini suka beli obat itu tanpa resep dari dokter. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C. Berhubungan dengan resistensi terhadap antibiotik. Kalaupun option A, tidak ada data yang menonjol ya. Tingkat imunitas penduduk yang rendah, tidak ada data di soal pun yang berbicara terkait dengan ini. Jumlah kuman di lingkungan yang banyak pun sama hal ya. Tidak ada data dari soal yang menunjang terkait dengan opsi ini. Jadi, untuk menjawab soal kita harus ingat, kita harus perhatikan bahwa harus melihat data-data yang menonjol dari soal. Ketika data itu ada di soal, maka kita cari jawaban juga yang berhubungan dengan informasi yang ada di soal. Jangan kita mencari
atau memberikan jawaban yang terkait dengan informasi yang tidak ada di soal. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option C, terkait dengan resistensi terhadap antibiotik. Oke, soal yang berikut yaitu soal nomor 11. Masyarakat melaporkan kepada perawat komunitas bahwa istri Bapak R, yaitu Nyonya S, sudah 5 hari pulang dari rumah sakit setelah dirawat pasca melahirkan anak pertamanya dengan berat 3,5 kg. Proses melahirkan berlangsung secara normal. Nona Y mengatakan bahwa sejak 3 hari yang lalu luka di daerah kemaluannya bengkak. Nah, disertai rasa sakit dan tercium bau. Saat perawat mengkaji luka episiotomi, terlihat bengkak dan bernanah. Apakah yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, apakah A, meminta Ibu Andi untuk sering mengganti pembalut, B, melakukan kompres dengan air garam, C, menghangatkan luka dengan sinar lampu, atau D, merujuk ke dokter atau perawat maternitas. Ingat ya, di soal ini ada kata kuncinya, yaitu kita ini sebagai perawat komunitas ya. Untuk itu, otomatis kita harus melaporkan kepada perawat maternitas atau merujuk ke dokter. Jadi untuk apa yang harus kita lakukan sebagai perawat komunitas, berarti kita harus merujuk ke dokter atau perawat maternitas. Kita bisa saja untuk Ibu Andi sering mengganti pembalut atau melakukan kompres dengan air garam atau menghangatkan, tapi jawabannya tidak terlalu tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah option D. Kita langsung saja melakukan rujukan ke dokter atau perawat maternitas. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah option D. Soal nomor 12. Pada saat memberi pelayanan di puskesmas, perawatnya menerima pasien bayi usia 9 bulan. Belum mendapatkan imunisasi bulan ini. Apakah imunisasi yang akan saudara berikan kepada bayi tersebut? Apakah DPT, campak, BCG, atau polio? Ya, ini untuk usia 9 bulan kira-kira diberikan imunisasi apa? Ya, otomatis untuk anak berusia 9 bulan yang harus diberikan imunisasi adalah imunisasi campak. Nah, ini hal-hal yang penting ya teman-teman, yang paling sering keluar baik itu untuk ujian P3K maupun ujian SKB, paling sering keluar terkait dengan imunisasi. Untuk itu, kalau teman-teman yang join di Bimbel Betaniers, teman-teman nanti bisa buka saja ya di materi bimbelnya. Kalau teman-teman buka di materi terkait dengan keperawatan anak. Nah, bentar saya buka ya bagi teman-teman. Keperawatan anak. Kalau teman-teman yang sudah join bimbel, nah ini ada materi khusus yang membahas terkait dengan imunisasi. Di sini teman-teman sudah bisa lihat. Nah, tadi ya usia 9 bulan berarti diberikan campak. Dosisnya berapa, lokasinya, kemudian cara pemberiannya. Biasa di soal itu akan keluar mungkin cara pemberian ataupun lokasi pemberian bahkan sampai dosis ya. Usia 2 bulan diberikan DPT HB1 dengan dosis 0,5 mili itu diberikan di lokasi sebelah mana? Apakah di oral, dengan atas, atau paha? Ya, pasti jawabannya itu adalah paha untuk bayi, lengan kanan untuk batita secara intramuskular. Jadi teman-teman harus dihafal ini ya untuk tabel pemberian ini. Baik itu dari segi umurnya, segi jenis imunisasi yang diberikan, dosisnya, lokasi, bahkan sampai cara pemberian. Apakah intramuskular, intramukutan, lewat mulut, dan lain-lain. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah join bimbel, teman-teman langsung bisa buka saja di keperawatan anak. Di situ ada banyak sekali materi-materi keperawatan anak yang sudah saya ringkaskan yang sering keluar. Jadi teman-teman bisa belajar dan baca saja di sana. Seperti itu ya, itu hanya sekilas info. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 13. Sesuai dengan KMS Balita bahwa anak sehat berarti bertambah umur akan bertambah berat dan kemampuannya. Pada usia anak, berapakah intervensi pembinaan balita agar anak mempunyai kemampuan mencuci tangan dan mengeringkannya? Apakah A, 18-24, B, 1-2 tahun, C, 2-3, atau D, 4-5 tahun? Jawabannya itu adalah yang 4-5 tahun baru anak memiliki kemampuan untuk mencuci tangan dan mengeringkannya. Nah, secara jelas berdasarkan Depkes RI tahun 2005, umur 3-6 bulan itu anak dapat mengangkat kepala dan tegak pada posisi telungkup. 9-12, anak dapat berjalan dengan bantuan berpegang pada benda. 12-18, anak dapat minum sendiri dari gelas tanpa tumpah. 18-24, anak dapat mencoret-coret dengan alat tulis. 2-3 tahun bisa berdiri dengan satu kaki.
3-4 tahun bisa mengenal, menyebutkan paling sedikit satu warna, kemudian 4-5 tahun itu harus bisa mencuci tangan dan mengeringkan tangan tanpa bantuan. Jadi jelas jawabannya itu adalah 4-5 tahun. Ini adalah terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Depkes tahun 2005. Nah, ada beberapa soal juga yang mungkin berhubungan dengan hal-hal yang lainnya. Nanti teman-teman bisa baca saja di modul keperawatan anak bagi teman-teman yang sudah join di Bimbel. Oke? Soal yang berikut yaitu soal nomor 14. Perawat sedang berkunjung ke rumah keluarga Bapak X dan mendapatkan anak Bapak X 5 tahun sedang bermain tanah dengan teman-temannya dan tangannya terlihat kotor. Dalam penerapan promosi kesehatan pada keluarga, tindakan manakah yang sebaiknya dilakukan oleh perawat? Melatih daya kreativitas anak dalam bermain, mengajarkan kepada orang tua tentang cara menghadapi anak, mengajarkan pada anak cara mencuci tangan yang benar, atau menjelaskan kepada orang tua agar melarang anak bermain tanah. Kira-kira tindakan mana yang sebaiknya dilakukan oleh perawat untuk melakukan promosi kesehatan? Kalau kita lihat di soal, permasalahannya tuh ada di sini. Dia sedang bermain tanah dengan teman-temannya dan tangannya tuh terlihat kotor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pastinya kita harus mengajarkan pada anak cara mencuci tangan yang benar. Ini yang paling terbaik daripada kita harus mengatakan kepada orang tua harus melarang dia bermain dengan tanah atau kita mengajarkan orang tua tentang cara menghadapi anak. Ini tidak masuk ya. Melatih daya kreativitas anak dalam bermain bisa, tapi lihat di sini ada kondisinya itu tangannya terlihat kotor, maka paling baik kita mengajarkan pada anak cara mencuci tangan yang benar. Seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 14 jawabannya adalah option C. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini berbicara terkait apa? Mari kita lihat. Seorang wanita berusia 30 tahun terkena luka bakar karena oven. Nah, luka bakar ya. Lokasi luka bakar ada di tungkai bawah kiri dengan luas 3x4 cm. Luka tampak merah dan kering dan tidak dijumpai bula. Luka dirasakan nyeri apabila dilakukan penekanan. Derajat berapakah luka bakar pada pasien tersebut? Nah, untuk kita lihat apakah derajat 2, 1, 4, dan 3. Bagi teman-teman yang sudah join Bimbel, sekali lagi, teman-teman bisa langsung buka saja materinya ya. Teman-teman bisa buka materinya di modul keperawatan medikal bedah. Nah, ini ya. Ini adalah modul keperawatan medikal bedah dari Bimbel Betaners. Teman-teman bisa geser saja di bawah ya. Terkait dengan luka bakar. Berarti sistem integumen. Ini sistem endokrin. Ini muskuloskeletal. Nanti teman-teman harus baca ya. Ini sistem perkemihan. Teman-teman juga harus baca terkait modul yang sudah saya berikan ya. Nah, ini sistem integumen. Kalau teman-teman lihat di sana, oke, ini adalah derajat luka bakar. Nah, kalau derajat 1, kemerahan, nyeri, dan epidermis. Derajat 2, ada bula. Nah, soal sebelumnya pun ada bula, kemerahan, dan bahkan nyeri. Derajat 2B, ada bula pucat dan nyerinya mulai berkurang. Kemudian derajat 3 itu hitam, kering, tidak ada nyeri. Kemudian sampai di muscle dan bone untuk kedalamannya. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa ketahuan kan jawabannya kira-kira yang mana. Berarti jawabannya itu adalah option, derajat 2. Nah, ini ya. Derajat 2. Oke, jawabannya derajat 2 karena adanya bula, kemudian masih nyeri, kemudian tampak merah. Berarti dia masih di permukaan. Jadi untuk jawaban option ini jadi untuk jawaban daripada soal ini adalah option A, yaitu derajat 2. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang sudah join di Bimbel, jangan lupa untuk baca-baca modul yang sudah saya berikan. Kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Soal nomor 16. Nah, seorang perempuan berusia 20 tahun tersiram air panas lagi di dada, perut, dan tangan. Hasil pengkajian pasien mengalami nyeri 5 dari 10 dengan pemberian analgetik drip. Kulit tampak merah dan terdapat bula. Nah, frekuensi nadinya tuh 120 kali per menit, nafasnya 28, berat badannya 60. Mukosa bibir kering dan produksi urin 100 cc per 6 jam. Apakah masalah keperawatan yang prioritas pada kasus tersebut? Apakah A. Nyeri akut, B. Kerusakan integritas kulit, C. Gangguan pola eliminasi urin, D. Defisit volume cairan, atau E. Resiko infeksi. Nah, kalau kita perhatikan, kita harus paham konsep soalnya dulu. Ini berhubungan dengan luka bakar.
Luka bakar paling rentan atau paling dekat dengan namanya tuh dehidrasi. Nah, dan tanda-tanda dehidrasi pun sudah jelas di sini ya. Kalau kita perhatikan, produksi urinnya pun hanya 100 cc per 6 jam. Sedangkan normalnya itu produksi urin per 1 jam itu harusnya itu produksi urinnya itu 0,5 sampai 1 cc per berat badan per jam. Nah, normalnya contohnya kita ambil saja 1 cc, berarti kalau dia berat badannya 60 kg, berarti harusnya tuh 60 cc per jam. Kalau 60 cc per jam berarti ini ada 6 jam, harusnya tuh dia produksi urin sampai 6 kali 6 360 cc per jam. Tapi di sini kalau kita lihat produksi urinnya pun sudah menurun, yaitu 100 cc per jam saja. Berarti masalah keperawatan prioritas yang terjadi saat ini adalah yaitu terkait dengan defisit volume cairan. Nah, kalau kita mau ambil nyeri akut pun sudah diberikan analgetik drip, jadi tidak masuk. Kalau kita mengambil kerusakan integritas kulit, memang sementara kerusakan integritas kulit, yaitu merah, terdapat bula, ada luka, ya, tapi tidak terlalu menonjol. Kalau kita mau gangguan pola eliminasi urin, ini bukan gangguan pada pola eliminasi urin karena penyakit, tapi karena memang dia kekurangan cairan. Kalau resiko infeksi bisa saja karena luka, tapi yang paling menonjol sekali lagi adalah terkait dengan defisit volume cairan. Karena ada soalnya berhubungan dengan berat badan pasien dan produksi urin, bahkan mukosa bibirnya pun sudah kering. Jadi itu adalah data-data yang paling menonjol terkait dengan masalah keperawatan yang prioritas dari kasus ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah defisit volume cairan. Oke, udah jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang berikut. Soal nomor 17. Seorang anak perempuan usia 2 tahun datang bersama ibunya di UGD dengan keluhan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Hasil pengkajian keadaan umum lemah, konjungtiva pucat, tanda biru, ya. Kemudian frekuensi napasnya 27 kali per menit, nadinya cepat 120 kali, suhunya normal, berat badan 8 kg, HB-nya 8,3. Nah, dengan RBC 2,8 kali 10.000 per UL. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, resiko perdarahan, hipertermi, atau keletihan? Nah, kalau kita perhatikan dari soal nomor 16 ini, paling banyak berbicara terkait dengan penurunan perfusi jaringan perifer, di mana buktinya adalah yang pertama, yaitu konjungtivanya pucat, ya. Kemudian ada tanda biru pada lengan dan jari-jari tangan. Kemudian bahkan sampai HB-nya tuh sudah turun 8,3. Berarti berhubungan dengan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Kalau kita mau ambil option A, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, data-datanya tuh tidak cukup. Tidak ada data-data terkait dengan perubahan berat badan. Contohnya, dari berat badan 50 turun menjadi 40 kg. Itu tidak ada data-data menonjol yang bisa kita hubungkan dengan nutrisi kurang dari kebutuhan. Resiko perdarahan, bukan lagi resiko, tapi sudah perdarahan, ya, mimisan dan berdarah. Hypertermi, kita lihat suhunya pun normal, jadi tidak masuk. Keletihan, ya, bisa saja lemah, tapi data yang paling banyak atau data yang paling menonjol itu berhubungan dengan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Jadi, untuk soal nomor 17 itu berhubungan dengan ketidakefektifan jaringan perifer. Jawabannya adalah option B. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 18. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan sesak nafas, nafsu makan turun, hasil pengkajian suara murmur, ekstremitas dingin, CRT lebih dari 3 detik. Frekuensi napasnya 24 kali per menit. Ibu mengatakan saat melakukan aktivitas anak mudah lelah dan semakin sesak. Apakah masalah keperan utama pada kasus di atas? Apakah A, terkait dengan intoleransi aktivitas, gangguan pola nafas, gangguan pola tidur, penurunan curah jantung, atau gangguan nutrisi dari kebutuhan? Nah, baiknya kita eliminasi dulu option-option yang tidak berhubungan. Yang pertama, intoleransi aktivitas bisa karena dia mudah lelah dan sesak. Gangguan pola napas, pernafasannya 24 kali per menit. Bisa juga gangguan pola tidur, tidak ada hubungan. Penurunan curah jantung bisa berhubungan, ada CRT, ada ekstremitas dingin, ya. Dia pun semakin sesak. Nah, semakin mudah lelah dan semakin sesak
gangguan nutrisi? Ya, tidak ada data yang berhubungan. Nah, otomatis kalau kita perhatikan anak ini mengalami yang namanya tuh gangguan jantung. Data yang menonjol, yang pertama suara murmur, ya, CRT-nya lebih dari 3 detik. Nah, mudah lelah. Kemudian kalau aktivitas semakin sesak, itu berarti berhubungan dengan kondisi jantungnya. Maka masalah keperawatan utama pada kasus ini yaitu berhubungan dengan penurunan curah jantung. Jadi jawabannya itu adalah option D. Intoleransi aktivitas bisa, tapi lebih tepat berhubungan dengan penurunan curah jantung. Gangguan pola napas pun bisa. Tetapi penyebab utamanya itu adalah penurunan curah jantung yang mengakibatkan dia sesak nafas dan juga dia lelah. Jadi yang paling mendasar atau masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah penurunan curah jantung karena berhubungan dengan gangguan pada jantungnya. Seperti itu ya. Jadi soal nomor 18 jawabannya adalah option D. Lanjut lagi, soal berikut, yaitu soal nomor 19. Seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik mengeluh diare dan sakit perut sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian, mata cekung, perut terabak tegang, bising usus 25 kali per menit, dan diare 6-8 kali. Turgor kulit tidak elastis, frekuensi nadinya 110 kali per menit, dan lemah. Tekanan darah 120 per 80 mengalami penurunan kesadaran. Apakah intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Apakah A. Manajemen nyeri, pemantauan tanda vital, pengukuran produksi urin, pemasangan cairan intravena, atau pemeriksaan karakteristik feses. Kira-kira intervensi keperawatan yang harus dilakukan adalah apa? Apakah kita manajemen nyeri? Ini sakit perut cuma satu, tidak ada skala nyerinya, berarti bisa kita skip. Pemantauan tanda vital, sudah ada tanda vitalnya. Ngapain lagi kan? Pengukuran produksi urin? Tidak juga teman-teman. Pemasangan intravena? Bisa. Ini yang harus menjadi intervensi utamanya. Pemeriksaan karakteristik feses bisa tapi nanti ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah option D dengan pemasangan cairan intravena karena kalau kita lihat pasien ini sudah mengalami yang tanda-tanda dehidrasi. Di mana tanda-tanda dehidrasi itu adalah mata cekung ya. Matanya cekung, kemudian turgor kulitnya tidak elastis, kemudian nadinya tuh cepat lemah. Oke, jadi itu adalah tanda-tanda daripada dehidrasi. Maka untuk mengatasi masalah-masalah daripada tanda-tanda dehidrasi, maka kita memilih option D, yaitu kita melakukan pemasangan intravena secara kolaborasi. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikut, yaitu soal nomor 20. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di ruang beda pasca debridement karena fraktur tibia fibula dextra tertutup pada hari kedua. Pasien terpasang back slap yang dibalut dengan elastis verban. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri, ya. CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik, terasa baal, dan nadi dorsalis pedis melemah. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Apakah A. Melakukan pijatan pada jari, memberikan kompresi air hangat, melonggarkan ikatan bidai, mempersiapkan pembedahan, atau E. Meninggikan kaki yang fraktur. Kira-kira intervensi keperawatan prioritas apa? Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita bisa curiga yang namanya tuh pasien mengalami adanya sindrom kompartemen. Karena tanda-tandanya ini jelas, yaitu yang pertama dia nyeri, kemudian CRT-nya ini lebih daripada 2 detik, ada terasa baal, dan nadi dorsalis pedisnya pun lemah. Kalau berbicara terkait sindrom kompartemen, kita harus ingat yang namanya 5P. Nah, bagi teman-teman pun yang sudah join di bimbel, nah itu teman-teman langsung bisa buka saja di modul medical beda. Nah, modul medical beda ya. Oke, saya buka ya bagi teman-temannya. Kalau kita buka dulu modul medical bedanya. Oke, modul medical beda kita lihat di bagian muskuloskeletal. Nah, ini sistem muskuloskeletal. Ada berbicara terkait dengan penilaian sindrom kompartemen sebagai akibat dari penekanan yang berlebihan pada otot sehingga suplai O2 menjadi berkurang. Biasanya sebagai akibat dari bidai yang salah. 5P apa-apa? Yang pertama pain atau nyeri, yang kedua pallor atau pucat, yang ketiga pulseness atau penurunan pulsasi, paralisis penurunan fungsi otot, atau parestesia atau kesemutan. Jadi itu adalah 5P
dari sindrom kompartemen. Nah, kalau di soal kita bisa lihat dia mengalami namanya nyeri. Kalau di soal kita sudah lihat ya, dia mengalami nyeri, CRT-nya pun lebih dari 2 detik, terasa bal, bahkan nadi dorsalis pedisnya pun lemah. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita melonggarkan ikatan bidai agar tidak terjadi yang namanya sindrom kompartemen yang lebih parah, bahkan bisa berakibat pada amputasi. Oke. Jadi untuk soal nomor 20 jawabannya adalah option C. Kita lanjut lagi ya. Nah, di bawah ini manakah yang merupakan bukan ya, yang bukan merupakan komponen dari Apgar score? Apakah denyut jantung, berat badan, pernapasan, atau tonus otot ya? Jadi Apgar. Apgar score. Oke. Untuk menjawab soal ini, bagi teman-teman juga yang sudah join di bimbel saya, teman-teman bisa langsung buka saja di materi maternitas. Nah, oke, ini ya materi maternitas. Nah, di materi maternitas pun sudah saya menjelaskan beberapa hal yang teman-teman bisa pelajari juga di sana, yaitu terkait dengan apa itu gravida, partus abortis, menghitung usia kehamilan, tapi kita skip saja karena ini kita berhubungan dengan APGAR score. Oke, APGAR score yang pertama yaitu appearance atau warna kulitnya, kemudian ada pulse atau denyut jantung, refleks, respon refleks atau Gremens, tonus otot atau activity, kemudian pernapasan atau respirasi, yaitu adalah kepanjangan dari APGAR score. Kira-kira yang tidak termasuk APGAR score dari option di bawah ini adalah apa? Apakah denyut jantung, berat badan, pernapasan, atau tonus otot? Ya, yang tidak termasuk dengan penilaian APGAR score otomatis yang B, yaitu berat badan. Karena kalau APGAR score berarti yang A ini appearance atau warna kulit. Nah, kemudian P ini pulse atau denyut. Nah, denyut jantung. Kemudian ini adalah Gremens atau refleks. Kemudian A ini adalah activity atau tonus otot. Nah, kemudian R ini adalah respirasi atau pernafasan. Jadi yang tidak masuk adalah berat badan. Jadi untuk soal nomor 21, manakah yang bukan merupakan komponen dari APGAR score adalah berat badan. Nanti teman-teman jangan lupa ya buka untuk materi keperawatan maternitas. Kita lanjut lagi. Soal yang berikut, soal nomor 22. Nah, seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitor jantung dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah A. Memberikan injeksi IV adrenalin, B. Melanjutkan RJP sampai 5 siklus, C. Melakukan flatline protokol, D. Memeriksa nadi karotis, atau E. Melakukan disease shock. Otomatis ya, kalau dengan adanya gambaran asistol, berarti kita harus melakukan pengecekan pada flatline protokolnya. Kita lihat apakah pedal yang kita pasang pada dada pasien itu sudah pas atau yang di tangan pasien itu sudah pas. Jangan sampai ketika kita pasang itu tidak terpasang dengan baik, maka menunjukkan adanya gambaran asistol. Jadi kita harus melakukan pengecekan flatline protokol dengan secara cepat. Soal nomor 23. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada pasien pada perawat triase UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis padahal sudah menunggu selama 30 menit. Melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang baru datang atau masuk ke UGD akan dioperasi segera karena mengancam nyawa. Ingat ya, triase. Oke. Prioritas berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawanya. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Apakah justice, veracity, autonomy, beneficent, atau non-maleficent? Kira-kira mana nih? Justice ini adalah adil. Nah, veracity adalah jujur. Nah, kalau otonom sini kita hargai hak pasien. Untuk beneficent ini kita membuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, untuk non-maleficent ini tidak mencederai pasien. Oke, kira-kira prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah apa? Ya, otomatis yang A, yaitu kita melakukan adil atau justice karena berdasarkan prinsip triase
Harusnya pasien yang mengancam nyawa ini harus didahulukan lebih daripada pasien yang hanya karena demam dan flu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalau teman-teman yang sudah join di bimbel saja juga, teman-teman bisa buka saja di modul manajemen. Modul manajemen saya buka ya. Modul keperawatan manajemen. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca ya terkait dengan sistem kepemimpinan. Teman-teman bisa melihat materi terkait dengan SBAR. Nanti teman-teman bisa baca di sana ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada prinsip etik keperawatan sudah saya ringkaskan. Baik itu otonomi, beneficient, justice, non-maleficent, veracity, fidelity, confidentiality, accountability. Jadi teman-teman bisa langsung saja baca di sana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oke, kita lanjut. Soal yang berikut. Soal nomor 24. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut atau SKA. Pada saat perawat melakukan observasi TTV, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP namun keluarga keperawatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan. Meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat tersebut? Apakah A. Autonomi dengan beneficient, B. Beneficient dengan justice, C. Justice dengan non-maleficient dengan fidelity, atau fidelity dengan autonomi. Nah, kira-kira jawaban mana yang tepat? Ya, otomatis yang menjadi dilema etik di sini adalah A, yaitu autonomi dengan beneficient. Nah, untuk autonomi ini artinya bahwa keluarga pasien memiliki hak, ya. Keluarga pasien mengatakan bahwa tidak perlu melakukan yang namanya RJP. Nah, itu adalah hak pasien untuk menolak RJP. Nah, sedangkan dari segi beneficient atau segi manfaat, dengan adanya RJP bisa saja menolong pasien. Nah, jadi di sini ada dilema etik. Jadi ada dilema etik yang terjadi, yaitu autonomi dan beneficient. Kita lanjut lagi ke soal berikut, yaitu soal yang terakhir. Nah, ditemukan korban laki-laki berusia 35 tahun tidak sadar yang dicurigai terkena serangan jantung. Pada pengerjaan primer, korban tidak berespon terhadap nyeri dan palpasi nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AHA 2015, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? Apakah A. Melakukan kompresi 30 kali, melakukan ventilasi 2 kali, melihat, dengar, dan rasakan pernapasan klien, membuka RW dengan head to chin lift, mereposisi tangan dan memeriksa kembali nadi karotik selama 10 detik. Ya, otomatis kalau misalnya sudah tidak berespon dengan nyeri dan tidak teraba nadi karotis, maka kita langsung saja melakukan yang namanya kita melakukan kompresi dada 30 kali. Oke, kita jelas ya teman-teman. Oke, jadi sudah demikian teman-teman, itu adalah 25 soal yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin join dengan Bimbel Betaners, teman-teman bisa langsung hubungi saya di 085162666811. Untuk saat ini yang ada hanya untuk bimbel online via Zoom untuk P3K. Nah, untuk bagi teman-teman yang sudah lulus SKD dan akan melanjutkan untuk SKB, nanti teman-teman juga bisa join bimbel di Betaners. Untuk itu bagi teman-teman, bila teman-teman berniat untuk join di bimbel Betaners, bisa saja menghubungi saya di nomor ini. Oke, sekian dulu video saya pada kali ini. Sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Terima kasih.